Toxic marriage atau pernikahan yang beracun. Teman-teman sekalian, tahukah bahwa perilaku kita akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan dalam hidup ini? Maka salah satu cara untuk mengubah hasil-hasil yang ingin kita dapatkan di kehidupan mendatang, caranya adalah dengan mengubah pola perilaku ataupun cara kita dalam merespon suatu keadaan. Dahulu di awal-awal pernikahan, saya pun pernah berada dalam kondisi toksik, di mana saya bersikap menuntut pasangan berubah dulu, baru saya akan berubah seperti kemauannya. Apakah teman-teman juga pernah atau sedang berada di fase pemikiran tersebut? Saya akan berubah kalau pasangan saya sudah berubah dulu, seperti yang saya inginkan. Nah, saya pun juga pernah berada di kondisi tersebut. Ya, begitulah manusia punya egonya masing-masing. Kita ingin dipahami, diterima, dicintai, dimengerti oleh pasangan kita. Namun tanpa kita sadari, kita belum sepenuhnya juga mencintai, menerima, menyayangi, memahami pasangan kita sendiri. Nah, itulah kondisi-kondisi yang juga bisa dikategorikan kondisi toksik dalam pernikahan, di mana kita menuntut pasangan kita untuk mengerti, menerima, memahami, mencintai kita terlebih dahulu, sebelum akhirnya kita juga bisa melayani, mencintai, menerima, memahami mereka sepenuhnya. Nah, kondisi toksik tersebut membuat akhirnya rumah tangga ataupun relasinya menjadi tidak baik-baik saja karena satu sama lain akhirnya tidak saling merasa dimengerti. Nah, untuk itu ya momen pembelajaran pada akhirnya muncul lewat suatu kondisi yang disebut dengan masalah. Ketika suatu masalah muncul dalam pernikahan, pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan terbuka untuk belajar. Maka jangan takut kalau menghadapi suatu masalah, karena bisa jadi masalah yang sedang kita temui justru adalah solusi, jalan keluar, ataupun petunjuk yang sedang Allah hadirkan ke kehidupan kita untuk menjawab doa-doa kita yang sebelumnya. Begitupun yang pernah saya alami, akhirnya terjadi suatu masalah dalam pernikahan yang membuat saya akhirnya mau belajar, mau berguru, mau membaca, mau ikut seminar pelatihan dan kegiatan-kegiatan keilmuan lainnya. Nah, dari situ akhirnya saya terbuka kesadarannya bahwa ternyata kalau kita ingin pasangan kita berubah, yang harus berubah terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Tidak bisa mengubah pasangan tanpa kita mengubah terlebih dahulu perilaku kita, pola pikir kita, ataupun perasaan kita terhadap pasangan kita. Maka perubahan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan tunggu pasangannya berubah dulu, baru kita berubah. Karena sama aja, dia juga berada dalam kondisi yang sama. Dia juga ingin kita berubah, baru dia akan berubah. Nah, kalau tunggu-tungguan, siapa dong yang mau duluan? Nah, tentu yang memulai duluan adalah yang jauh lebih besar kemuliaan dan keberkahannya. Siapa yang memberi jauh lebih mulia dari siapa yang menerima. Maka tidak apa-apa kalau kemudian kita memutuskan untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu sebelum akhirnya orang-orang di sekitar kita termasuk pasangan kita akhirnya berubah. Nah, konsepnya adalah saya berubah, saya memperbaiki pelayanan saya memperbaiki sikap saya memperbaiki cara berkomunikasi saya memperbaiki penilaian saya terhadap pasangan, saya memperbaiki emosi saya kepadanya, gitu ya. Dan akhirnya beliau merasakan ya kan perubahan-perubahan baik dari sikap-sikap istrinya yang akhirnya membuatnya tentu saja semakin ridho, semakin merasa disayang, semakin merasa dilayani dengan baik, dan pada akhirnya apa yang kita harapkan sebelumnya dengan begitu mudahnya terwujud dibanding sebelumnya ketika kita menuntut dia berubah baru kita berubah. Iya.
Karena mengubah orang lain tidak dalam kendali kita, tetapi mengubah diri kita itu dalam kendali kita, sehingga akan lebih mudah sekali untuk kita upayakan. Teman-teman sekalian, begitupun dalam ruang konsultasi pernikahan yang kami adakan. Seringkali ada beberapa kondisi di mana pasangan yang ingin berkonseling belum mau ikut serta konsultasi. Sehingga saya sampaikan juga bahwa bila salah satu saja sudah terbuka untuk berkonsultasi sehingga pola pikirnya berubah, tumpukan emosi, mental blok, luka batinnya sudah lepas, perilakunya, pelayanannya berubah, cara komunikasinya berubah pada pasangannya, akhirnya meski hanya salah satu yang berkonsultasi ataupun berubah, pada akhirnya juga akan menarik pasangannya untuk ikut juga berubah, dan kondisi rumah tangga ataupun pernikahannya juga jadi semakin baik dan positif. Nah, kalau salah satu saja berubah hasilnya sudah efektif dan cukup signifikan, apalagi kalau kedua pasangan suami maupun istri dua-duanya ikut melakukan konsultasi pernikahan. Tentu progresnya juga akan semakin signifikan. Nah, itu tadi teman-teman sekalian. Salah satu bentuk toxic marriage adalah ketika kita menuntut pasangan kita berubah, baru kita akan berubah. Akhirnya yang terjadi, kita tidak pernah mengalami perubahan ataupun perbaikan karena menunggu perubahan dari luar terlebih dahulu. Maka mulai sekarang ganti pemikiran kita, mulai perubahan apapun yang kita inginkan dari perubahan pada diri kita sendiri. Ubah penilaian kita pada pasangan kita. Kalau selama ini kita merasa pasangan kita toksik, ubah penilaian tersebut. Pasangan saya adalah pasangan yang sweet, manis, menyejukkan hati. Mulai ubah penilaian kita seperti yang kita inginkan. Kalau selama ini dia toksik, berarti kita inginnya dia apa? Oh, saya inginnya pasangan saya sweet. Maka itu yang kita tanamkan pada pasangan kita. Kemudian yang kedua, ubah emosi kita. Kalau sebelumnya kita mudah marah-marah, meledak-ledak, sensitif, mudah tersinggung atau curigaan, kita ubah dulu nih perasaan kita kepada pasangan kita menjadi rasa yang penuh syukur, rasa yang penuh cinta, rasa yang penuh penerimaan terhadap pasangan kita, apapun kondisinya pada saat ini. Unconditional love, cinta tanpa syarat. Meski dia belum ideal sepenuhnya seperti harapan kita, tapi hati kita kondisikan menerima, ridho, ikhlas pada apapun kondisi yang ada saat ini. Meski mungkin ekonominya belum mapan, meski mungkin karakternya masih cuek, meski mungkin pulangnya sering malam, atau mungkin dia sikapnya belum seperti harapan kita, ya kan? Terima dulu, ridho dulu, ya, hadirkan rasa syukurnya dulu. Sehingga nanti muncul ke yang ketiga, yaitu perubahan pada perilaku kita. Ya kan? Perilakunya jadi lebih manis kalau menyambut pasangannya, bertemu pasangannya. Ucapannya jadi lebih lembut, ya kan? Tutur katanya jadi lebih baik gitu ya. Dan responnya jadi lebih cepat maupun taat ketika pasangannya meminta bantuan ataupun pelayanan dari kita. Nah, ya insya Allah dengan adanya perubahan-perubahan yang dimulai dari diri sendiri, maka kondisi toksik yang terjadi dalam pernikahan selama ini bisa berubah menjadi kondisi yang sweet marriage insya Allah. Dan bila teman-teman merasa kesulitan ataupun membutuhkan bantuan profesional untuk konsultasi pernikahan maupun untuk pribadi, bisa menghubungi kontak admin kami yang tertera di link bio untuk mendapatkan jadwal konsultasi secara private bersama kami. Semoga dimudahkan dan semoga rumah tangganya selalu dijaga sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.